Kalau Kristen sama Katolik kira-kira bisa gak sih Abang? Ya, Shalom guys. Balik lagi bareng kami di podcast Naposo HKBP Bandung Timur yang namanya Flying Victim. Bersama saya Agung Sitorus dan teman saya Joshua Alfredo Hutapea. ya. Ya. Gung, kenapa sih namanya disebut Flying Victim? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, apalagi di episode 1. Jadi Flying Victim itu singkatan dari Flying Voice of Bantim. Jadi kita ngangkat suara-suara dari Naposo HKBP Bandung Timur untuk dimasukin di podcast ini. Siapa tahu didengar oleh banyak orang kan. Siapa tahu juga nanti ada kesaksian atau apa di kedepannya. Iya. Gitu Ya. do. Berarti isu-isu yang ada di Bantim atau obrolan-obrolan Ya. gitu ya. Nah, kali ini temanya tentang apa, Gung? Karena ini masih bulan Februari, jadi identik dengan bulan kasih sayang lah. Aduh, kasih sayang. Jadi kita bakal temanya tentang jodoh. Ada yang udah takut tuh. Hei, Aduh. kamu Naposo. Jodoh ya. Balik lagi ke jodoh. Kemarin Mandok Kata diomonginnya jodoh. Diomonginnya Sekarang jodoh. membahas Iya. jodoh lagi. Apalagi di episode 1 kan banyak yang ditanya tentang jodoh lah di Mandok Kata ini. Iya. Gitu Pak. Nah, Gung, mau nanya. Kan kita ngomongin jodoh nih. Nah, ini satu lagi kursi kosong untuk siapa ya, Gung ya? Untuk Menteri Kesehatan. Masa kita wawancara kursi kosong kayak mata Najwa kan nggak boleh. Jadi gimana? Jadi bintang tamu kita kali ini langsung saja Sujiwo Tejo. Jiwa Tentunya Tejo, Bung. Amang Ayo kita Pendeta panggilin kita. bareng-bareng ya, Gung ya. Amang Pendeta Joshua Siahan. Silakan, silakan Amang. Tepuk tangan guys yang di rumah, tepuk tangan. oke, mantap. Gimana? Amang? Baru pertama kali Abang Ya, podcast. ini baru pertama kali ikut podcast Naposo Bulung ini, mantap semuanya ini. Kami juga baru 2 kali kok. Kita kurang berpengalaman, Amang. Gimana, Iya. Amang? Kabarnya Amang sehat, Amang? Ya, sehatlah, mantap. Ah, Nah, jadi kita kan ini Amang tema hari ini tuh bahas tentang jodoh nih. oh, ini baru. Kira-kira dari awalnya dulu deh Amang definisi Boleh. jodoh ini apa nih Boleh. biar kita nggak ngelantur kemana-mana nih ke depannya pembahasannya. Ya, kalau jodoh itu sebetulnya itu ada dua orang, laki-laki perempuan yang saling mengasihi, saling menyayangi ya, dan merasa bahwa mereka itu sepertinya cocok satu dengan yang lain sehingga akhirnya mereka menyatakan diri untuk menjadi sepasang suami istri. Pasang suami istri. Suami istri. Oh, suami istri, Ya, Gung. ini luar Jadi biasa jodoh ini. itu harus suami istri, Nah, sepasang. Udah ada sepasang. pasangan belum, Gung? Berarti kalau masih pacaran belum bisa dibilang jodoh ya Amang ya? Oh, belum bisa, jangan cepat-cepat, belum bisa. Aduh, salah Jangan lagi. dulu cepat-cepat ya. Suka mendahului rencana Tuhan gitu. Jadi Iya, betul. Mau nanya, Amang, kira-kira jodoh itu ada kriterianya nggak sih, Amang? Kriteria yang jodoh yang pas gitu. Barangkali teman-teman Naposo kan ada yang mikir, aduh jodoh saya siapa ya? Jadi dia bisa tahu kriteria jodoh yang pas seperti apa. gitu. Kalau kriteria jodoh itu sebetulnya kita kan orang Kristen ya, Ya. kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kalau yang pertama kali kalau kita ingin tahu siapa itu jodoh kita pertama-tama memang pertama adalah berbicara mengenai iman. Nah, Iman. Apakah iman kita itu sama enggak pengertiannya ini? Saya Kristen, dia percaya sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Baru kemudian kita juga harus memperhatikan mengenai latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, baik itu juga termasuk kehidupannya. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah imannya, kerohaniannya. Bertumbuh nggak dia dalam Tuhan? Waduh, Nah, itu dia. benar. Tuh dengerin teman-teman. Ya. Iman, ya nggak, Gung? Saudara Alfredo, apakah kamu pernah berpacaran dengan yang beda iman? Aduh, itu mah rahasia. Jadi Amang, nah tentang ngomongin iman tadi, Amang, Ya. kalau misalnya kan banyak nih, mungkin bukan menyinggung teman-teman yang di rumah ya ini, tapi Betul. banyak ada yang bertanya gitu kayak, boleh nggak sih pacaran sama yang beda imannya, beda agama? Ya. Ada yang salah satu contohnya misalnya pacarnya Kristen sama Katolik walaupun kepercayaannya sama gitu. Tapi apakah itu boleh atau tidak Nah. gitu, Amang? Betul, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini juga untuk para Naposo Bulung di rumah ya, atau siapa saja yang menonton. Bisa nggak kita orang Kristen ini, khususnya kita ya, itu berpacaran dengan agama lain, Ya. gitu ya, apalagi yang tidak seiman. Nah tentu sebagai orang percaya, tadi saya sudah bilang
dasar pertamanya itu kan iman. Jadi kalau begitu kita sudah punya dasar prinsip yang utama, maka tentu kalau pacaran dengan yang tidak seiman itu tidak dalam kehendak Tuhan, ya, tidak dalam kehendak Tuhan. Iya, iya. Mungkin karena masih remaja banyak yang tidak tahu. Iya. Ya, dengan ini saya kasih tahu sama kita semua bahwa kalau pacaran dengan yang berbeda agama itu tidak dalam kehendak Tuhan. Nah, gitu dia. Nah kalau gini Amang ada pertanyaan nih dari teman-teman Naposo nih di rumah. Kalau Kristen sama Katolik kira-kira bisa gak sih Amang? Ya, kalau dengan Katolik itu pun begini ya. Karena kita ini kan warga HKBP, Ya, kan? ya. Kita kan warga HKBP. Tentu kita usahakan bahwa bukan kita usahakan, tetapi memang yang tidak Katolik itu kan juga agak ada perbedaannya dengan kita ya. Iya. Katolik itu punya perbedaan baik secara prinsip-prinsip iman maupun dalam segi tradisi gereja. Ya, kalau menurut saya itu tidak tepat lah ya. Tidak usahlah dulu, tidak usahlah. Kita tentukan yang harus mencari yang seiman dalam pengertian iman kita Protestan, maka iman teman kita juga Protestan. atau yang apa dengan kita, begitu. Berarti sarannya kira-kira Amang kalau ada teman-teman Naposo di rumah yang masih berbeda iman, nanti langsung Ini dia. Kalau Gimana kalian Naposo itu masih ada yang berbeda imannya, segeralah Bertobat. bertobat. biasanya kalau di Bantim sebutnya beda keyakinan Amang. Oh, beda So, keyakinan. Beda huria. Sayanya yakin, dianya tidak yakin. Oh, Iya. kalau pacaran beda huria gimana itu ya? Sangat membuang-buang waktu mungkin ya. Iya. Padahal kan sekarang kita berpacaran itu kan tujuannya apa sih? Iya, Ya, benar. kita kan misalnya kalau berpacaran itu tujuan main-main, janganlah kan. Iya, Tapi kalau berpacaran itu tujuannya memang untuk masuk dalam rumah tangga, ya kita serius dong. Benar, Ya. harus serius, Gung. Ah, Dengar Gung, harus serius. Serius Dimulai dong. dari sekarang harus Mulai dari serius, sekarang, Gung. seriusnya. Jadi jangan main-main. Kalau memang masih mau tujuannya mau menikah ya. Iya. Jadi kalau misalnya dengan gereja Katolik misalnya ya menurut saya ya Disudahi aja disudahi lah ya. sajalah. Disudahi saja lah ya. Aduh, disudahi sajalah. Sakit. Bertemu begitu ya. baik-baik, berpisah baik-baik. Berpisah baik. Jadi kalau ada napo sebelum yang demikian, ya ditahan-tahan lah ya perasaannya. Memang itulah kalau tidak seiman mau dibilang apa ya Gus ya? Gung ya? Iya, apaan Sama sih? Alfredo kan? Kalau misalnya mereka salah satunya masih Amang ego masing-masing atau misalnya memilih ya udah misalnya ceweknya yang pindah ke Kristen kayak gitu nggak apa-apa kan Amang? Nah kalau ada keinginan seperti itu ya Alfredo ya, misalnya dia pengen bergabung dengan gereja kita, ya nggak ada masalah. Puji Tuhan, syukur. Benar. Ya, nggak masalah itu kita. Kan di gereja kita itu kan ada yang namanya marguru ya. Nah dia nanti diajar marguru, diajar iman Kristen, gereja kita mengajarkan bagaimana ajaran-ajaran gereja, barulah nanti dia ditetapkan menjadi, nah barulah di situ boleh lah. Boleh, makanya Gitu. bawa pasangan yang beda huria itu masuk huria Berarti sini. ajak Gereja dulu ini. ke HKBP Bandung Timur. Jemaat kita makin banyak nanti. Makin banyak. Persaingan Jumpa sama- seru. Di konseling sama pendeta Sihan pula lagi kan. Iya. Jatuh cinta sama pendetanya pula lagi. Tanpa sepengetahuan Amang Syahan kita hadirkan istri pendeta. Janganlah. Iya. Nah Go. itulah dia. Nah terus Amang kira-kira biar kita tahu nih jodoh kita itu siapa, kira-kira boleh gak sih kita pacaran dulu? Kan kalau di keyakinan yang lain gak usah pacaran, atau pacaran, gimana. ya. Kalau kita tuh masih oke gak sih Ya. atau gimana nih Amang? Kita kan sekarang masa pacaran itu kan sebetulnya masa pengenalan ya kan. Iya. Nah, Iya. masa pengenalan. Jadi sebenarnya bagi kita orang pemuda Kristen, alangkah baiknya kita memulainya dengan masa pengenalan itu. Nah, masa pengenalan itu dengan masa pengenalan itu kan kayak kita bisa saling mengenal ya kan. Bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, dan juga termasuk keluarganya, Iya. termasuk juga mungkin pendidikannya sampai di mana, sejauh mana. Dan disitulah nanti kita mulai saling mengenal satu dengan yang lain, lebih mendalam, lebih serius. Nah itu dia. Akhirnya nanti yang baik laki-laki perempuan mengambil keputusan lah. Iya. Kalau sudah tepat waktunya, barulah begitu. Menikah. Jadi perlu masa pengenalan, masa pacaran itu. Nah
Itu dia. Pengenalan. Berarti kita masih oke lah ya yang pacaran ini. Ya. Tapi pada saat pengenalan jangan ditabur janji-janji palsu, bahaya kok. Iya. Terus Amang kalau di orang Batak ini kan kita mengenal dengan istilah pariban. Waduh, Kadang pariban. suka disudut-sudutkan supaya berjodoh gitu Amang. Kalau menurut Amang ini gimana ya? Iya, istilahnya kalau memang ya kalau pariban itu kan boru nitulang ya kan? Iya. Nah, boru nitulang kita dari pihak inilah ya kalau dari istilahnya dari boru lah. Ya. Baru tulang kita punya boru. Nah, dalam prinsip orang Batak, dalam pemahaman orang Batak itu boleh saja ya berhubung dalam pengertian ya kalau menjalin hubungan dengan boru tulang ya kan Oh, bisa. Tapi gini juga harus diperhatikan juga kan. Biasanya kan kalau dengan boruni tulang ini kan sudah dari kecil sudah kenal ini. Iya. Saudara lah ya. Kalau Sudah dianggap ininya, saudara. Seperti saudara. Sudah dianggap saudara. Yang kedua, ini kan masih sedarah ini. Iya. Masih sangat dekat hubungannya. Hmm. Kalau masih kandung ya, masih kandung itu masih dekat. Jadi sebenarnya gereja tidak melarang ya, tidak melarang. Kita aja sekarang yang orang-orang muda ini mengambil keputusannya gimana gitu kan. Memang udah biasa sama-sama kita kok, kadang-kadang main Iya. sama-sama waktu masih kecil. Tiba-tiba jadi suami istri. Coba lah perasaan kalian gimana? Itu mah jalan terakhir kalau nggak ada jodoh ya. Oh, Itulah sikat Ya, pariban pariban itu. biasanya direkomendasikan ya dari Direkomendasikan untuk Tapi kalau pariban. boru tulangnya cantik boleh lah ya. Boleh itu. keluarga. Tapi kami biasanya kalau ada anak cewek di Bantim yang cantik udah panggil bapak mamanya tulang aja dulu. Oh iya betul itu persiapan. Persiapan. Itu trik pertama itu. Trik pertama Langkah persiapan begitu kan. untuk memulai obrolan kan siapa tahu lebih serius. Nah, pariban dari mana? Pariban Siandongan. Iya betul. Jadi, Terus ini Amang sorry, kan akhir-akhir ini tuh kan era digital tuh Amang, ya. digital. Banyak sekali anak-anak muda tuh sekarang tuh memakai aplikasi jodoh. Aplikasi, ya. Nah, ada Tinder, ada aplikasi jodoh Kristen ya. Agung tadi baru daftar itu jodoh Kristen. Tadi emang kebetulan saya kan nyiapin buat podcast hari ini saya cari referensi jodoh Kristen, cari iya, dulu apa iya. itu jodoh Kristen, ternyata muncul website di situ. website ya. Websitenya tuh orang-orang kesaksian terima kasih jodohkristen.com. Nanti linknya ditaruh deh Nah, deskripsi nanti ya, ditaruh di deskripsi bagi siapa ada tahu yang ada yang mau. perlu. Jadi ya penjodohan Kristen gitulah kita Iya. dari gereja mana dari mana itu gimana sih Abang tanggapannya? Ini untuk yang putus asa kayaknya. Tidak. Untuk Ayo yang- pengguna Tinder kalian hei. Jomblo Jangan putus geser-geser. asa. Jadi akhirnya dicari, di-share kemana ini supaya dapat apanya kan jodohnya. Ya sebenarnya sih namanya juga orang mau berkenalan ya. Mau berkenalan mungkin dengan cara mengambil aplikasi apa tadi? Tinder. Ya Tinder. seperti itu kan. Boleh. Ya namanya juga kita mencari jodoh. Kita bisa berkenalan ya kan, berkenalan dengan mereka apakah dengan melalui medsos atau boleh-boleh saja, Iya. sah-sah saja ya. Nah, karena kan tadi saya bilang pacaran itu kan perkenalan, pengenalan diri ya kan. Jadi kalau misalnya setelah di-share dan berkenalan dan kemudian terjadi hubungan dan kemudian melangkah ke mana pernikahan, ya silakan Puji aja, Tuhan. boleh. Boleh. Ya tetapi ingat kuncinya kan tetap bagaimana dengan imannya. Iya. Nah, bagaimana dengan prinsip-prinsip iman. Nah, begitu. Nah, jadi kalau mau berkenalan silakan aja. Tapi tetap ingat bagaimana sebetulnya imannya itu bertumbuh atau tidak sebagai orang Kristen kan? Nah, Iya. begitu. Iya. Sama ini Amang kan biasanya tuh kan dari zaman Siti Nurbaya tuh kan suka ada yang namanya penjodohan itu Amang. Penjodohan, iya, Karena iya. kita ngomongin jodoh kita bahas penjodohan gitu. Ya kan? Nah, penjodohan ini apakah boleh Amang atau itu tuh udah gimana ya dibilangnya tuh ya kayak apakah itu memaksakan kehendak tentang jodoh gitu? Ya. Jadi pengalaman yang kita lihat di gereja, kadang ada orang tua itu mau menjodohkan, mempertemukan anaknya dengan orang lain. dengan orang lain gitu kan. Kok atau nggak ada ya? calonnya. Ada. Buat saya nggak ada. Belum, masih umur Oh, belum mencari. ya? Iya. Lanjut Amang. Iya, sepertinya begitu. Memang tadinya si laki-laki si perempuan tuh tidak saling mengenal dan kemudian jadi berpacaran. Mungkin setelah berpacaran mulai muncullah kayak seperti benih-benih cinta. Aduh. Yes. Bisa
Bisa jadi begitu kan? Iya. Bisa jadi, akhirnya jadilah. Tapi kan yang sering beberapa juga yang dijodohkan kemudian tidak ketemu, dipaksa akhirnya di rumah tangganya Tidak harmonis. tidak lah ya. harmonis, ada yang ya. begitu. Jadi Benar. semuanya itu sebenarnya kita juga prinsipnya kembali, walaupun dijodohkan kita tetap harus mengenal. Nah, lebih serius lah mengenalnya. Ya kalau memang tidak cinta gimana? Iya sih, nggak boleh dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jadi jangan paksa-paksa cinta lah. Iya, Nah. harus pure. Berarti Iya. jodoh itu bisa dibilang apa ya? Mm-mm. Udah takdir gitu Amang atau kayak gimana Amang? Ya gini, jodoh itu siapa sih yang tahu? Ayo, Iya. siapa yang tahu? Iya sih. Jadi ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan, betul, betul ya kan, betul. Tapi siapa yang tahu gitu kan? Makanya Iya. tadi saya bilang ada yang jadi, ada yang tidak. Jadi ya. Ada yang sudah 5 tahun pacaran, akhirnya nggak jadi. Iya. Nah, begitu dia. Jadi kalau dibilang takdir, saya pikir itu bahasa yang tidak Kristen ya. Oh. Tidak Kristen. Jadi artinya begini, kita tidak pernah tahu siapa itu jodoh kita. Iya. Tidak pernah tahu. Apakah jodoh Agung misalnya udah meninggal duluan, siapa tahu gitu. Saya tanya dulu sama Agung, Gong, kau udah punya pacar belum? Aduh. Aduh. Sudahnya Ayo, udah Agung. sih Amang. Sudah. Aduh. Yang sebelah sana nggak ditanya Amang. Oh, Alfredo punya pacar belum? Puji Ayo. Tuhan. Sudah, Sudah ah, Amang. sudah. Sudah. Satu iman, Satu Batak. iman, Puji Tuhan iya. udah. Tapi kalau ada yang masih mau nggak apa-apa lah. Kan belum pasti kata Amang kan? Iya. Belum pasti belum dia. Pasti. Tapi Amang kalau kayak gitu kita mencari sebanyak-banyaknya dulu gitu Amang. Iya, Misalnya istilahnya- pacarnya ada 3 gitu Ya, misalnya. jangan. Nanti siapa yang cocok setelah 3 tahun. Misalnya, Salah misalnya aja ini misalnya ya siapa Ya, tahu ada ya, yang ya, mencoba. betul. Jadi kan itu misalnya kita bisa saling mengenal. Misalnya kalau misalnya Agung atau Alfredo misalnya, jangan dulu berpacaran ya, tapi bertemanlah dulu. Berteman lah. Berteman. Nah, nanti kan dari situ kita bisa melihat dari misalnya lima kita minta maaf lah dulu misalnya teman perempuan kita ya, wanita itu yang kita mau kita ya istilahnya Pilih. pilih Iya. 5 orang, kita bisa kenal sama mereka begitu ya. Nanti kan keputusan Alfredo sama Agung lah dari yang 5 ini kira-kira yang mana lah yang bisa kita semakin serius. Iya. Nah, begitu. Tapi serius. kalau saya sih orangnya adil Amang. Jadi kalau misalnya 5 ya harus adil daripada 4-4-nya nanti membenci saya Amang gimana? Bercanda. Itu serius. Hati-hati kalian. Enggak, nih. enggak Ya, bercanda. jangan-jangan 1 resmi 4 enggak disembunyikan di belakang kan, jadi apa Perbanyak juga ini? cabang. Iya, begitu dia. Sepertinya seperti itu saja ya Do ya. Ada pertanyaan lagi gak? Aduh, kayaknya cukup Gung untuk jodoh saya angkat tangan. Jadi gini, jodoh Gimana? itu baru kita tahu kapan. Pada Nah. waktu tangan pendeta sudah. Oh, benar Amang. Kok itu ya? Aku Iya. baru tahu. Jadi jangan ada nanti jangan mau digombalin sama pacarnya ya Jangan teman-temannya. mau. Kamu jodohku, kamu apaku. Ah, jangan itu mah. Jangan. Kata Amang jodoh itu ketika udah di bawah tangan pendeta. Iya, Di bawah tangan sudah pendeta. diberkati, barulah inilah teman hidupku. Ah, Begitu. Tapi Amang berhubung tadi yang kata-kata tangan pendeta itu, kalau misalnya nanti seburuk-buruknya ada kata perceraian gitu Amang, apakah itu Nah. berarti jadi tidak jodoh kah Amang atau gimana sih? Sebelum tangan pendeta turun atau Iya. setelahnya? Setelahnya. Setelah diberkati? Iya. Nah, kalau setelah kalau setelah diberkati, maka itulah jodoh dari Tuhan. Kalau dia bercerai, itu bukan berarti istilahnya, oh itu bukan jodoh, enggak. Tapi yang membuat cerai ini siapa sekarang? Manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Nah, ini dia, yang membuat Iya. cerai itu adalah manusia, yang menjodohkan Tuhan, yang menceraikan manusia. Iya. Makanya ada firman Tuhan itu mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak, Tidak boleh boleh diceraikan oleh manusia. manusia. Jadi Allah lah yang menyatukan laki-laki, si Alfredo dengan calonnya, Puji misalnya ya Tuhan. kan. Amin ya Ah, Tuhan. Disatukan oleh Tuhan melalui gereja. Rupa-rupanya nanti ada cekcok, minta cerai. Ini siapa yang menceraikan? Kan manusianya kan? Nah, Iya. nah, Tuhan tidak pernah menceraikan begitu. Berarti kalau ada teman-teman yang putus atau yang cerai atau gimana dalam hubungannya, berarti jangan menyalahkan Tuhan ya. Jangan, ini kan keputusan mereka untuk Iya. bercerai.
Tapi kalau putus pacaran gimana? Nah, ayo lo kalau putus Aduh, pacaran. bingung ya. Jangan nyalain Kalau putus Tuhan sih pacaran, intinya. Jangan nyalain Tuhan, salahin pacarnya. Kalau putus pacar bisa cari yang lain nggak? Bisa cari. Bisa. Bisa. Masih banyak Masih ikan di banyak. laut. Pokoknya prinsipnya emang kalau putus itu masih banyak ikan di laut. Iya. Tapi ingat nelayan juga banyak di laut. Ada yang pakai pukat harimau kan. Nah itu, kalau putus berarti kan dalam hati mungkin kita mengatakan bisa aja gini kan, oh ini mungkin bukan arah jodoh saya. Oh Mungkin iya. dalam hati saja. Oh, bisa juga, bisa Iya, bisa aja begitu. Iya. Tapi kalau sudah nanti diberkati, Hmm. wah ini baru puji Tuhan, inilah jodoh saya, begitu. Jadi makanya Agung sama Alfredo ya bergaul dan bertemanlah dengan banyak Iya. orangnya. Aku berteman sama banyak wanita. Yes. banyak teman gitu. Ya nggak apa-apa teman cewek mah tapi pacar satu aja. Iya. Iya. Begitu. Satu di Bantim, satu di Bandar. Setia. Setiap huria ada. Jadi kalau bagi Naposo Bulung mau tahu jodohnya, ini dia. Apa kita bilang? Tunggulah pada waktu Tangan Di bawah- pendeta. Di tangan pendeta. Di bawah barulah tangan kita tahu. pendeta. Itu dia. Benar. Ya sudah seperti itu saja kali ya. Berarti kesimpulannya bagi teman-teman yang bertanya-tanya di mana jodohnya, Jangan bingung lagi. Ini sedikit penjelasan lah teman-teman. Ya. Dan bagi teman-teman mungkin mau ada ide-ide apa gitu yang ramai untuk dibahas, bisa tuh nanti bisa DM Instagram atau komen di YouTube. Boleh nanti kita bahas lagi. Boleh request mau bareng siapa, tapi yang ada di seputaran Bantim aja. Boleh nanti sama Amang Pendeta Ya. Jesiaan lagi. Seperti itu teman-teman. Amang ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau dari saya untuk Naposo Bulung, kalau mau berpacaran seperti yang saya bilang tadi, carilah teman yang seiman. Bawalah teman-teman kita itu yang seiman itu dalam gereja supaya bertumbuh bersama di dalam iman, dan doakan supaya Tuhanlah yang mempertemukan kalian dalam jodoh yang datang daripada Tuhan. Saya pikir kita semua pasti bisanya itu untuk mengerjakannya. Oke? berarti berawal dari ibadah bareng teman-teman. Benar-benar. Berarti intinya jodoh di tangan Tuhan itu jelas ya abang ya, jelas. Jelas. Pasti ada. Pasti ada. Jangan jangan bertanya-tanya apalagi mengeluh kepada Tuhan. Cuman paling gitu kitanya aja kayaknya yang kurang mencari kayaknya abang ya. Ya, Harus mencari itu. merasa kita kurang harus bertanggung pas. jawab. Kita bertanggung jawab kalau sudah diberi ya. gitu. Jangan diam-diam aja, kalau diam-diam begini siapa kapan datangnya? Hah? Ya, usaha tadi juga yang berusaha. digital usaha itu geser-geser. Cuma pertanyaannya begini juga ada ini Agung sama Gimana Alfredo. abang? Boleh nggak perempuan menyatakan cinta sama laki-laki? Nah, aduh. Menarik. Ini balik Sebelum lagi, di balik closing lagi. ya. Sebelum menarik, kelas. menarik. Boleh nggak perempuan? Menurut aku boleh abang. Oh boleh. Boleh aman. Karena harusnya kalau jodoh itu ya saling mencintai kan, Yes. akhirnya bukan tunggu dicintai baru mencintai Iya. balik, harusnya saling mencintai Saling sih. mencintai. Kalau Boleh menurut aku mengutarakan. nggak tahu yang benarnya ya. Kalau menurut aku boleh emang untuk mengutarakan mah. Soalnya kan kita nggak tahu juga pasangan kita ini atau yang kita suka ini tentang keadaan hati kita. Jadi Ya. utarakan aja mau diterima atau enggaknya ya. Ya, Itu ya. urusan yang bersangkutan kayak gitu. Istilahnya kalau dari sisi kita orang Batak lah dulu kan. Iya. Waduh, Orang berat, Batak itu. gengsi. Iya, dari segi kita Pasti. orang Batak kan ini kalau perempuan mengungkapkan, Bang, aku sayang kali sama kamu Bang. Nah, gimana lah kira-kira itu ya? Aku sayang kali sama kamu Bang gitu. Tapi dari lubuk hati paling dalam kami juga pasti ada, aduh kalau bisa saya ngejar deh. Ya gak sih? Iya sih. Jangan kita dikejar-kejar lah. Tapi kalau saya banyak sih yang kayak gitu, Abang. Saya. Saya pernah dulu waktu SMA, Wah, ada perempuan, dia menyatakan cinta sama saya, jadi saya yang takut, bukan senang, saya yang takut itu loh. serius. Iya, jadi Seperti saya yang itu takut. rasanya. Oh, gimana? Bener nggak Gong? Kalau dikasih perhatian nanti Heeh. ini apa salah ke kita iya. sendiri. Benar itu. Itu sih. Benar. Serba Banyak salah yang jadinya. Salah tangkep di sini. Mau Iya. kita baik tetap salah. Nah, Aduh. itu, jadi saya yang takut loh. Kan biasanya laki-laki yang harus Ya. lebih dulu kan? Iya. Oh, jadi saya yang takut begitu. Kalau perempuan tuh menyatakan waktu dulu ya, nah itu ya. Ya, nanti kalian lah yang bagaimana kan? Sama Naposo Bulung semua. Iya. Nah, Benar. Berarti ada satu topik nanti kita bakal bahas tentang yang tadi mungkin kita bakal bahas. Boleh nggak sih seorang perempuan itu menyatakan cinta duluan seperti itu ya, Gung? iya.
Untuk teman-teman yang punya topik-topik lagi, boleh nanti dikirim ke kami aja. Siapa tahu ada kritik dan saran buat podcast kami yang lebih baik. Boleh ditunggu teman-teman. Sekian aja untuk episode kali ini tentang jodoh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. See you. See you, dadah. Bye.